Setelah pertemuan dengan Lin Yan, dan membuat mereka bertarung, karena Lin Yan sangat marah karena jualannya akan disentuh Xiaoyan tanpa dibeli. Pertarungan singkat di antara mereka tidak terhindar, namun Xiaoyan melihat banyak racun api di tubuh Lin Yan. Xiaoyan mengajak barter dia akan menghilang racun api yang di tubuh Lin Yan, dan sebagai bayarannya dia akan mendapatkan agur selesial kuno itu. Lin Yan mendengar itu dia setuju. Pada akhir Xiaoyan memberikan pil Ice Spirit kepada Lin Yan, dan mereka berteman. Setelah pertemuan dengan Lin Yan, akhirnya Xiaoyan pun kembali berlatih di Menara Kilangit. Dia mencoba mencapai Matic Glory 20.000 untuk menghadapi Bai Cheng. Namun Xiaoyan sekarang dia ingin mencoba berlatih di Menara Pelatihan tingkat 5. Namun Xiaoyan juga tahu jika dia berlatih di Menara tingkat 5, dia harus menembus Doling terlebih dahulu. Namun dia ingin mencoba melihat Menara Pelatihan tingkat 5. Dan benar saja ketika Xiaoyan akan masuk ke pelatihan tingkat 5 dia pun dijegat oleh para penjaga. Para penjaga itu mengatakan jika kamu ingin berlatih di menara tingkat 5 kamu harus menembus Doling terlebih dahulu. Xiaoyan yang mendengar itu dia pun sangat kesal dia tidak bisa berlatih di menara tingkat 5. Mau tidak mau dia pun berputar balik dan akan berlatih di menara tingkat 4 lagi. Namun ketika dia akan berbalik kemudian salah satu ketua mengatakan, apakah kamu Xiaoyan murid baru yang sudah terkenal? Kemudian Xiaoyan menjawab iya aku adalah Xiaoyan sang murid baru yang sudah metik Glory. Kemudian ketua itu mengatakan, aku diperintahkan oleh para ketua yang lain agar membantumu jika kamu berlatih di Menara Kilangit ini. Yang pada akhirnya ketua itu pun mengizinkan Xiaoyan untuk masuk berlatih di tingkat 5 ini. Xiaoyan yang mendengar itu dia pun sangat bahagia karena dia bisa berlatih di tingkat 5. Tanpa basa-basi Xiaoyan pun langsung segera mencoba masuk berlatih di tingkat 5 ini. Ketika Xiaoyan berlatih di tingkat 5 ini benar saja dia merasakan kultivasi yang berada di tubuhnya meningkat dengan cepat. Namun dia pun kembali merasakan desisan ular besar piton api yang semakin mengincar dirinya. Memang piton api ini dia mengetahui bahwa Xiaoyan yang memiliki inti api biru. Dan tentu saja dia pun menginginkan inti api biru itu karena piton api ini memiliki akal berbeda dengan inti api biru milik Xiaoyan yang telah ditelan sebelumnya. Xiaoyan terus berlatih di menara pelatihan tingkat 5 ini hari demi hari pun telah berlalu Xiaoyan terus berlatih di menara tingkat 5. Ini tanpa terasa Xiaoyan yang telah berlatih di menara tingkat 5 ini selama setengah bulan, dan dia pun merasakan kultivasi yang berada di tubuhnya semakin meningkat. Yang awalnya Xiaoyan berada di tingkat bintang 7 dadusi sekarang Xiaoyan telah menembus bintang 8 dadusi. Xiaoyan pun sangat senang bahwa dia telah menembus bintang 8 dadusi. Xiaoyan mengatakan dalam hatinya mungkin dalam waktu 6 bulan aku telah menembus Doling. Akhirnya setelah selama setengah bulan berlatih di menara tingkat 5 Xiaoyan pun memutuskan kembali kepada Sun Er karena dia takut terjadi apa-apa kepada Gerbang Pan. Akhirnya Xiaoyan pun keluar dari menara pelatihan tingkat 5 ini dan dia merasakan udara segar menepa tubuhnya. Karena selama setengah bulan dia merasakan hawa panas. Singkat cerita Xiaoyan pun telah menuju ke Gerbang Pan kembali. Tidak lama setelah itu akhirnya pun tiba di tempat Gerbang Pan namun ketika Xiaoyan tiba di Gerbang Pan, dia sangat terkejut ternyata para murid Gerbang Pan telah menunggu dirinya. Dan begitu pula Sun Er Huajiah dan juga pesulap merah dan terlihat di sana juga ada Lin Yan menunggu Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun pertama dia menemui Sun Er. Sun Er berkata kepada Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja selama berlatih di menara pelatihan Kilangit? Xiaoyan menjawab aku baik-baik saja bahkan sekarang aku telah menembus bintang 8 dadusi. Dan kemudian Xiaoyan pun mengatakan aku lupa membelikan pesananmu yaitu seblak bakso. Sun Er menjawab tidak apa. Setelah percakapan dengan Sun Er, kemudian setelah Xiaoyan menemui Sun Er Xiaoyan menemui para murid Gerbang Pan. Xiaoyan bertanya apakah terjadi masalah kepada para murid Gerbang Pan. Kemudian pesulap merah Hu Hao dia mengatakan Gerbang Pan tidak mendapatkan masalah. Setelah itu Xiaoyan pun menemui Lin Yan. Lin Yan berkata, aku sudah menunggumu lama di sini. Jika kamu tidak kembali juga mungkin aku akan menyusulmu ke menara pelatihan. Xiaoyan pun yang mendengar itu dia hanya tersenyum. Lin Yan berkata kepada Xiaoyan bahwa pil yang telah diberikan menghapus racun api tubuhnya telah habis. Aku meminta pil tersebut lagi jika memang ada. Aku merasakan sekarang tubuhku semakin lebih baik dan racun api di tubuhku semakin sedikit. Xiaoyan yang mendengar itu dia pun sangat senang. Kemudian Xiaoyan pun langsung memberikan pil untuk Lin Yan. Di saat itu juga ternyata Lin Yan dia memberikan anggur kuno celestial yang telah diinginkan Xiaoyan. Xiaoyan mendapatkan benda itu dia pun sangat bahagia bagaimanapun dia membutuhkan anggur kuno celestial ini. Setelah perbincangan itu, akhirnya Lin Yan, dia pergi dan begitu pula para murid Gerbang Pan.
Mereka semua beristirahat di tempat masing-masing. Esok hari pun telah tiba Xiaoyan dan para murid gerbang Pan berkumpul kembali membicarakan energi api yang sudah menipis. Xiaoyan mengatakan energi api gerbang Pan sekarang sudah menipis semenjak kita sering berlatih di Menara Ki Langit. Xiaoyan bertanya kepada Atai, bagaimana kita mendapatkan energi api selain berburu energi api? Atai menjawab bahwa energi api kita bisa cari dengan cara membersihkan halaman akademi dalam dan juga bertarung dalam arena. Namun Xiaoyan jawab bahwa energi api yang kita dapatkan jika melakukan itu hanya sedikit. Kemudian Wu Hao pesulap merah berkata, bagaimana jika kita menjual pil obat yang kamu buat? Pasti pil buatanmu akan laku sangat keras, karena pil buatanmu sangat berguna untuk berlatih di Menara Ki Langit. Aku juga mendengar ada salah satu praktisi pengobatan para murid akademi dalam yang menjual obat. Namun obat yang mereka jual tidak bagus dan harganya sangat mahal. Mungkin pil buatan kamu akan banyak yang membeli jika kita jual. Mendengar saran dari Wu pesulap merah Xiaoyan, dia menyetujui saran tersebut. Pada akhirnya Sang Matik Glory Xiaoyan memerintahkan para murid gerbang Pan untuk membeli bahan-bahan obat untuk membuat pil Ice Spirit. Pendengar perintah Xiaoyan, para murid gerbang Pan pun mereka segera bergegas menuju pasar untuk membeli bahan-bahan obat. Singkat cerita, para murid gerbang Pan telah kembali membawa obat-obat yang telah dipesan oleh Xiaoyan. Setelah bahan-bahan obat tersedia, Xiaoyan pun langsung meracik bahan-bahan obat itu untuk membuat pil untuk menghilangkan racun api. Xiaoyan berniat untuk menjual pil Ice Spirit kepada para murid akademi dalam yang berlatih di Menara Ki Langit. Xiaoyan tahu para murid akademi dalam mereka telah banyak tersusupi oleh racun api. Pasti obat-obatan ini jika dijual akan laku. Setelah beberapa lama Xiaoyan mencoba membuat pil Ice Spirit, akhirnya Xiaoyan pun berhasil membuat 20 kotak pil Ice Spirit. Setelah berhasil membuat 20 kotak, Xiaoyan pun langsung memberikan kepada para murid gerbang Pan agar menjualnya kepada para murid akademi dalam. Dengan seketika para murid gerbang Pan mereka membawa obat yang telah dibuat oleh Xiaoyan berniat untuk menjualnya. Dan benar saja, pil yang dibuat oleh Xiaoyan yang dijual dengan cepat laku keras. Karena tidak hanya kualitas bagus, pil yang dibuat oleh Xiaoyan harganya pun terjangkau sangat murah, yang membuat para murid akademi dalam pun dengan cepat berbondong-bondong membeli pil buatan dari Xiaoyan. Baru saja menjual pil obat-obatan, ternyata pil buatan Xiaoyan telah laku habis. Akibat pil telah banyak habis, para murid gerbang Pan pun mendapatkan banyak energi api dari pembelian pil Ice Spirit. Xiaoyan dan para murid gerbang Pan Sun Er, Huajia, pesulap merah mereka pun sangat senang. Sekarang mereka tidak khawatir dengan persediaan energi api. Namun Sun Er langsung mendekati Xiaoyan. Sun Er berbicara berdua dengan Xiaoyan. Sun Er berkata, pasti murid senior praktisi pengobatan telah mendengar kita menjual obat-obatan juga. Mereka pasti akan marah mendengar kabar ini. Sebaiknya sebagian energi api kita harus membeli bahan-bahan obat sebelum bahan-bahan obat dihabiskan oleh mereka. Xiaoyan yang mendengar saran dari Sun Er, Xiaoyan pun langsung memerintahkan para murid gerbang Pan untuk membeli kembali bahan-bahan obat untuk membuat pil Ice Spirit. Singkat cerita, para murid gerbang Pan yang telah disuruh oleh Xiaoyan membeli bahan-bahan obat lagi, mereka semua telah kembali. Namun Xiaoyan sangat terkejut mereka tidak membawa bahan-bahan obat yang telah dipesan. Dan bahkan di sini Xiaoyan pun melihat para murid gerbang Pan telah babak belur seperti dihajar oleh seseorang. Kemudian Xiaoyan pun bertanya apa yang telah terjadi, mana bahan-bahan obat yang telah aku pesan. Para murid gerbang Pan berkata, kami telah dijegat oleh praktisi putih Bai Cheng, dan bahan-bahan obat sekarang dipasang telah habis. Xiaoyan yang mendengar itu dia pun merasa marah, karena dia Sang Matik Glory telah dihina. Sebelumnya kita ketahui praktisi putih berjanji selama 6 bulan tidak akan mengganggu. Namun sekarang mereka melanggar janji, tentu membuat Xiaoyan pun sangat murka. Xiaoyan mengajak para murid gerbang Pan untuk menuju praktisi putih. Karena Xiaoyan merasa harga dirinya sebagai Matik Glory telah dihina oleh praktisi putih. 大家都知道，第一次进塔会有星火淬炼的考验。昨天我也把应对方法教给大家了。di mana di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoyan, Sun Er, Huajia, dan juga pesulap merah, dan para murid gerbang Pan. Mereka pun menuju ke praktisi putih yang dipimpin oleh Bai Cheng. Xiaoyan sangat marah harga dirinya sebagai Matik Glory telah dinodai. Karena praktisi putih kembali mengganggu gerbang Pan, Xiaoyan dan para murid baru pun segera bergegas menuju praktisi putih. Dan Xiaoyan pun ingin meminta bansos kepada Jokowi yang belum turun. 我们走。可我们从不想放。 Akhirnya setelah perjalanan beberapa lama Xiaoyan pun tiba di depan gerbang praktisi putih. Xiaoyan pun langsung berteriak, keluarlah kalian Bai Cheng Sang Ferdi Sambo.
Kalian telah menginjak-injak harga diriku Sang Matik Glory. Akhirnya setelah Xiaoyan berteriak, Bai Cheng dia pun mendengar terikan Xiaoyan, dan di sini juga ada Fu Ao dan juga Bai Xian si Samsudin. Mereka berdua sangat senang Xiaoyan datang ke sini. Mereka berkata akhirnya dia sudah datang, ini waktunya untuk menghancurkan Xiaoyan dan para murid Gerbang Pan. Tidak lama setelah itu Bai Cheng Sang Ferdi Sambo pun dia keluar. Bai Cheng bertanya ada apa Xiaoyan datang ke sini membawa para pasukan. Xiaoyan mengatakan praktisi putih seperti sampah, kau telah melanggar janji. Mendengar perkataan itu Bai Cheng dia merasa malu dan juga sangat marah. Akhirnya pertarungan Metik Glory melawan Metik Glory tidak terhindarkan. Ini adalah pertarungan kedua Xiaoyan melawan Ferdi Sambo. Dalam pertandingan itu mereka terlihat seimbang. Sampai akhirnya muncul Lin Yan, yang dimana dia adalah salah satu murid terkuat Akademi Dalam, yang sebelumnya telah dibantu Xiaoyan Pil untuk memulihkan racun api di tubuhnya. Dia yang melihat Xiaoyan bertarung dengan Bai Cheng dia pun langsung menghajar Bai Cheng. Lin Yan berkata, Bai Cheng Ferdi Sambo kau ingin dijadikan rujak? Jika kamu mengganggu Gerbang Pan kamu sama saja telah menggangguku. Dalam pertarungan itu ternyata si Ferdi Sambo dia tidak mampu menghadapi Lin Yan. Karena tingkat mereka jauh berbeda karena Lin Yan, dia adalah salah satu murid terkuat Akademi Dalam. Akibat Bai Cheng yang menghadapi Lin Yan, Bai Cheng dia terpental akibat serangan brutal Lin Yan. Itu ada Lin Yan, salah satu orang terkuat di Akademi Dalam. Dia adalah peringkat 10 di Akademi Dalam. Jika kalian mengingatnya dia telah dibantu oleh Xiaoyan dengan pil yang memulihkan dari racun api. Dia mengatakan Xiaoyan apakah Gerbang Pan telah mendapatkan masalah. Bai Cheng melihat Lin Yan pun dia sedikit ketakutan bagaimanapun kekuatan Lin Yan. Jauh sangat kuat dibandingkan Bai Cheng. Bai Cheng berkata Lin Yan kau tak usah ikut campur dengan urusan ini. Lin Yan pun dia sangat marah dia berkata tak usah banyak bicara. Jika kamu mengusik Gerbang Pan dan para muridnya maka kau juga telah mengusikku. Mendengar perkataan dari Lin Yan, Bai Cheng pun dia ketakutan dia tidak berani kepada Lin Yan. Kemudian Bai Cheng dia berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan kau hanya mampu berlindung di belakang seseorang, seperti ayam betina. Tidak lama setelah percakapan itu, tiba-tiba ada salah satu kelompok lagi muncul. Menghampiri mereka langsung menghampiri Bai Cheng tidak lain itu adalah praktisi obat, yang juga sangat dendam kepada Xiaoyan dan para murid Gerbang Pan karena telah mengganggu penjualan obatnya. Yang tidak lain ketua dari praktisi obat itu adalah Han Xian, bisa disebut Rizky Bilar, yang sebelumnya meminta Bai Cheng untuk bergabung. Han Xian si Rizky Bilar. Dia berkata kepada Lin Yan kau selalu ikut campur dengan urusan orang lain. Jika kau seperti itu, apa kamu mau aku banting? Lin Yan yang melihat Han Xian, dia pun sedikit kesal. Lin Yan bukan takut kepada Han Xian. Namun Han Xian memiliki koneksi kepada orang-orang terkuat di Akademi Dalam. Karena dia selalu memberikan obat kepada 10 murid terkuat. Lin Yan berkata kepada Han Xian, apa ini semua adalah ulah dari praktisi obat? Han Xian si Rizky Bilar dia tidak mengakuinya dia telah melakukan KDRT. Han Xian berkata walaupun ini semua adalah ulahku, aku akan dengan mudah meminta 9 orang terkuat di Akademi Dalam untuk menghajarmu. Kau itu di peringkat 10. Namun aku memiliki koneksi kepada 9 orang terkuat di Akademi Dalam. Lin Yan yang mendengar itu dia pun terdiam namun tidak lama setelah itu Xiaoyan pun menghampiri Lin Yan, dan mengatakan biarkan aku yang mengurus tentang hal ini. Aku Sang Matik Glory aku bisa menangani ini semua. Aku pasti akan bisa menghajar si Rizky Bilar telah melakukan KDRT. Cerita berpindah kepada Han Xian dan melihat Xiaoyan. Oh jadi ini adalah Xiaoyan pemimpin Gerbang Pan dan juga seorang alkemis. Han Xian mengatakan aku tidak mengira murid baru yang sangat lemah ingin bersaing dengan praktisi obat. Xiaoyan mengatakan selama ada aku Sang Metik Glory maka Gerbang Pan akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Xiaoyan mengatakan kualitas obat yang aku buat lebih baik daripada yang kamu buat dan juga harganya terjangkau. Han Xian yang mendengar itu dia pun sangat marah. Ini menjadi tamparan keras sebagai senior praktisi pengobatan. Xiaoyan mengajak Han Xian untuk bersaing dalam pemurnian obat. Jika aku menang, maka aku dan para murid Gerbang Pan boleh jualan obat di Akademi Dalam ini. Dan sebaliknya jika aku kalah aku tak akan berjualan obat lagi. Han Xian yang mendengar tantangan dari Xiaoyan dia pun diam sejenak. Xiaoyan menambahkan, apa Han Xian ingin bertarung doki? Aku pun akan menyanggupinya. Jika ingin bertarung doki, Xiaoyan tahu Han Xian memiliki kekuatan yang kuat dan memiliki doki yang besar. Layaknya Han Yue, Xiaoyan berpikir jika dia menyerangnya menggunakan ajian bunga teratai pasti dia pun akan kalah. Namun Han Xian berkata dia pun menyetujuinya untuk bertarung pemurnian obat. Namun Han Xian menambahkan jika aku menang maka aku juga mendapatkan rahasia pil yang telah kamu jual.
dan jika kamu menang maka aku akan memberikan tempat 50% penjualan obat di akademi dalam ini. Xiaoyan yang mendengar itu dia pun langsung menyetujui syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Han Xian si Rizky Bilar. Kemudian setelah itu Han Xian pun berkata aku akan meminta ketua Hao, yaitu penjaga obat yang berada di akademi dalam untuk menjadi juri di pertandingan kita. Mereka berdua pun segera bergegas menemui ketua Hao, dan mengatakan bahwa mereka akan bertanding pemurnian obat. Ketua Hao yang mendengar itu pun dia menyetujuinya dan segera bergegas menyiapkan bahan-bahan obat untuk dimurnikan oleh Xiaoyan dan Han Xian si Rizky Bilar. Ketua Hao pun mengatakan bahwa pertandingan akan dilakukan esok hari. Pada akhirnya dua kelompok gerbang PAN dan praktisi obat pun kembali ke tempat masing-masing. Ketika kembali ke gerbang PAN, Sun Er Huajiah dan pesulap merah dia pun sangat khawatir dengan pertandingan tersebut. Takutnya ketua Hao dia memihak kepada Han Xian. Namun Lin Yan mengatakan bahwa ketua Hao bukanlah orang seperti itu. Dia seseorang yang sangat adil, dia tak akan mungkin mencurangi kita. Xiaoyan yang mendengar itu pun dia sedikit lega atas perkataan Lin Yan. Kemudian setelah itu esok hari pun telah tiba, akhirnya pertandingan praktisi gerbang PAN melawan praktisi obat pun segera dimulai. Dalam pertarungan tersebut ternyata banyak para murid dari praktisi lain menonton pertarungan Xiaoyan melawan Han Xian. Bagaimanapun ini pertarungan yang jarang terjadi, pertarungan antara dua alkemis terhebat akademi dalam. Dan tidak lama setelah itu akhirnya ketua Hao muncul, dan tidak hanya ketua Hao di sini, para ketua yang lain pun muncul, mereka pun ingin melihat pertarungan Xiaoyan melawan Han Xian. Ketua Hao mengatakan bahwa pertandingan pemurnian obat ini sangatlah sulit. Aku ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah siap dengan tes ini? Tentu saja Xiaoyan dan Han Xian pun langsung menganggukkan kepala mereka, mereka telah siap untuk bertanding. Kemudian ketua pun memberikan gulungan kepada Han Xian dan juga Xiaoyan. Xiaoyan melihat dalam gulungan tersebut ternyata mereka disuruh membuat pil tingkat 5. Tentu saja pil tingkat 5 ini sangatlah sulit dimurnikan. Namun mereka berdua mau tidak mau, mereka telah menyetujui pertandingan ini, dan terlihat di sini ada Bai Cheng dan praktisi putih yang melihat pertandingan ini. Karena mereka ingin melihat kehancuran gerbang PAN, tentu jika gerbang PAN hancur mereka sangat senang, terutama si Bai Xian si Samsudin, dia ingin melihat Xiaoyan dalam kehancuran.